selamat datang di konten baru kita, Ramadan with Us. Oke guys, jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih tentang Ramadan. Tapi kita nggak cuma berdua nih, langsung kita panggil aja Pak Herman. Halo Pak. Halo. Gimana kabarnya Pak? Baik. Sebelum ini boleh perkenalkan diri dulu nggak? Boleh. Ya, perkenalkan nama saya Pak Herman, mengajar pendidikan olahraga. Sudah di sini sudah ada 10 tahun lebih dalam mengajar. Nah, Pak Herman, gimana nih kira-kira kabarnya? Semoga sehat selalu ya, Pak. Selama bulan puasa ini, kira-kira puasa Bapak lancar atau enggak? Insya Allah lancar. Alhamdulillah. Belum ada yang bolong berarti Pak? Belum dong. Kesibukan apa sih yang Bapak lakuin sama Ramadan kali ini? Saat ini Ramadan ya kita sholat taraweh, tadarusan dan lain-lain. Ada kendala nggak sih Pak selama ngajar di bulan puasa? Tidak ada. Berarti semua lancar ya? Alhamdulillah. Kalau misalkan puasa kan biasanya kan suka bagi-bagi takjil. Bagi-bagi takjil itu ngabuburit ya, ngabuburit. Ya. Biasanya tuh kalau ngabuburit kan pasti kan nyari makanan kan ya. Makanan kesukaan Bapak yang biasa buat makan buka puasa itu apa sih? Kalau biasanya ya paling goreng-gorengan sama kue. Kalau nggak suka Bapak? Kalau suka tapi jarang. Kan Bapak guru apa nih? Bapak kan ngajar di sini nih. Iya. Jadi guru apa? Guru olahraga. Oh, guru olahraga. Dari sini udah berapa lama? 10 tahun lebih. Oke Bapak, maaf. Ah. Mau nanya nih. Iya. Ada yang nanya dari salah satu penonton, gimana sih tips biar gak lapar dan haus saat gym atau workout? Istilahnya kalau misalnya nge-gym jangan terlalu lama. Kedua, minum suplemen, Iya. jaga kesehatan udah. Nah, untuk buka puasa yang lebih baik, pakainya apa sih untuk demi kesehatan jasmani gitu? Kalau biasanya dahulukan kurma, istilahnya yang ganjil, terus sama minum air teh panas. Kan biasanya kalau kurma doang kadang nggak kenyangin ya Pak. Berarti kalau kita harus makan yang sehat-sehat, kira-kira gimana ya? Kalau bagus sih misalnya itu kurma terus buah-buahan dulu. Nanti biar kita itu sebelum kita makan kita sholat dulu, biar nggak kekenyangan. Kan kita puasa nih. Nah, kalau puasa gitu, kita bisa nggak sih nurunin berat badan? Bisa. Tipsnya apa tipsnya? Tipsnya paling kalau misalnya mau kurusin zumba, istilahnya ya gak usah terlalu lama, 15 menit 20 menit. Lari pagi bisa? Lari pagi bisa. Kalau lari pagi kau usahakan habis subuh, kalau nggak sore. Yang menyebabkan bertambah berat badan saat bulan puasa tuh kira-kira apa Saat ya Pak? tidur dong, tidur terus. Oh, kalau tidur jadi nambah berat badan ya? Bisa lah. Tapi kita makan. Nah, istilahnya kan tidur itu kan nggak membakar kalori. Tapi banyak yang bilang kalau tidur itu tuh bisa Ibadah. nurunin berat badan, terus ibadah lagi. Itu mah cuman belakangan doang. Kalau gimana sih caranya melatih kebugaran pas lagi di bulan Ramadan kayak gini? Kan biasa anak-anak pada males nih buat olahraga. Dia kan pasti tidur, main game. Ya kalau misal gitu usahakan paling banter pemanasan, terus nge-gym. Kalau misalnya bisa zumba, kalau enggak lari kecil aja. Oh, oke. Aku mau nanya dong Pak. Kalau lagi puasa itu kan biasanya kan bibir kering ya, soalnya kan gak makan gak minum gitu kan. Itu kalau misalkan kita ngejilat bibir kita atau apa itu membatalkan puasa nggak sih Pak? Sebenarnya nggak membatalkan, tapi kalau misalnya jadi kita membahasakan biar bibir kita kan nggak kering, terus habis itu ini misalnya ada sisanya dibuang aja air liurnya. Oh, berarti seharusnya dibuang gitu ya? Iya. Itu kan berarti nggak boleh? Usahakan jangan, karena kan udah keluar. Takutnya di sini ada kotoran juga. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, ada yang mau lewat dulu nih. Jangan kemana-mana ya, tetap di Ramadan with Us.
Palapa Kreatif menyediakan paket foto studio, foto booth, dokumentasi foto dan video untuk pernikahan, ulang tahun, reuni, perpisahan sekolah, dan lain-lain. Kami juga menyediakan jasa pembuatan buku tahunan sekolah loh. Oh iya, harga yang kami tawarkan pastinya sangat bersaing dengan kualitas terjamin. Kalau Bapak tahu nggak sih kalau misalkan bagi yang cewek-cewek nih ya, misalkan puasanya kan nggak 1 bulan full Iya. gitu kan. Itu kan pasti kan ada bolongnya kan. Iya. Itu wajib gak? Wajib dong, harus membayarnya. Jadi membayarnya setelah puasa Ramadan. Kalau misalkan bulan yang tahun kemarin belum kan bolong gitu, bolong puasa, tapi sampai tahun sekarang ini belum dibayar, itu gimana Pak hukumnya Pak? Tahu? Kalau hukumnya sih sebenarnya wajib harus membayar. Harus Harus banget. membayar, harus membayar. Wajib. Paling kalau misalnya belum bisa ditambah sama yang tahun ini bulan Ramadan. Ditambah aja berarti gitu ya. Nah, Bapak kan ini puasa nih Pak. Biasanya kalau Bapak ngabuburit itu ngapain aja sih Pak kegiatannya? Kalau ngabuburit paling ngajak keluar anak bini jalan-jalan, muter-muter sekalian beli takjil. Nah Pak, gimana sih jaga stamina supaya tidak mudah sakit pada puasa? Oh, tidak mudah sakit, istilahnya apa namanya? Kalau bisa usahakan paling banter pemanasan, terus minum air putih, terus kedua apa namanya? Minum vitamin. Berarti kalau kan puasa kita minum air putihnya dikit ya. Mm-mm. Jadi kalau diganti dengan yang lain mungkin kira-kira apa ya Pak yang mungkin jadi tetap sehat? Paling buat tenaga ya istilahnya yang manis-manis. Oh iya minuman benar-benar. manis-manis. Kayak teh gitu ya. Iya bisa teh. Nah kan biasanya kita kalau habis sahur tuh pasti langsung tidur ya Pak. Kira-kira itu bagus nggak sih buat kesehatan? Sebenarnya sih kalau dari itu sih nggak boleh. Usahakan jangan tidur. Mungkin tapi kan habis sahur biasanya anak-anak seusia gini kan pasti pada ngantuk ya Pak. Iya. Nah itu gimana caranya ya Pak? Sebenarnya kalau usahakan jangan sampai tidur dulu pagi hari itu. Ya paling banter kita jaga membakar kalori sedikit, pemanasan, terus kita lari pagi. Kalau usahakan diusahakan. Terus tidurnya kapan Pak? Tidurnya nanti sekitar jam 9, jam 8 lah. Ada siangan dikit lah. Gitu. Sampai kapan biasanya? Usahakan sebelum tidur harus bangun. Oh iya, sholat dulu ya. Sholat dulu. Ya. Jangan ntar habis sholat tidur lagi, jangan. Iya. Iya. Nah mungkin ada yang nanya juga ini dari teman-teman, katanya gimana sih Pak biar asam lambung gak naik saat puasa? Oh. Usahakan kalau misalnya asam lambung itu makannya jangan telat. Kedua jangan makan yang pedas-pedas. Oh, oke baik. Mungkin kalau pedas-pedas gitu jadi ngaruh di perut juga kali Betul. ya. Jadi gasnya kita naik. Nah ada yang juga lagi nih Pak yang nanya, katanya apa benar Pak kalau tidur di sekitar jam 9-an itu bakal kena diabetes? Sebenarnya diabetes itu sekitar jam 10 sampai jam 11 itu baru. Itu kadar gula naik. Itu biasanya gara-gara apa ya Pak? Jadi mungkin dari peredaran darahnya. Gitu lama-lama jadi. Oke. Kalau selama Ramadan kayak gini nih, biasa kegiatan Bapak tuh ngapain aja ya kira-kira? Di mana? Di rumah. Entah di rumah, di sekolah. Kalau di rumah paling kita tadarusan. Kalau di sekolahan ya tadarusan sambil mengajar. Kalau di sekolah sama di rumah itu kan puasanya itu perbedaannya apa? Perbedaannya puasa sama di sekolah. Kalau ibaratnya kalau misalnya di rumah kita kurang gerak. Kalau di sekolahan sering gerak karena naik turun tangga. Jadi, Oh iya, bener ya. Kalau olahraga yang biasa dilakukan saat bulan puasa itu apa sih? olahraganya ya nge-gym, terus lari kecil-kecil. Yang mungkin gak ngeberatin ya? Iya, biar nggak berat gitu.
terus pemanasan biar olahraganya nggak terlalu berat. Usahakan tuh pagi hari dan kalau enggak sore hari. Oh, sore hari. Berarti Bapak sering lari sore gitu? Ya paling kalau misalnya saya jalan Oh, jalan. Oh, jalan berarti bisa membakar lemak gitu. bisa. Jadi kalau misal senggangannya biar badan kita sehat. Oh, gitu. Manfaat lari pagi-pagi pada saat puasa itu apa sih? Membakar kalori, Makan kalori aja? Sama bikin saya bikin kesehatan Iya. dan awet muda. asik. Wah, seru banget nih. Tapi sebelum itu ada yang mau lewat. Jangan kemana-mana, tetapi Ramadan with us. Pintu Teens Teater 48 telah dibuka. Nah nih Pak, ada yang nanya juga nih, bagaimana sih cara bulking di bulan Ramadan? Kan jadi kita makannya dikit mungkin ya. Nah itu gimana sih cara? Kalau mau naikkan berat badan sebenarnya gampang. Apa namanya makan daging, bakso yang sering-seringnya gitu yang berlemak. Tapi mungkin kalau berlemak kurang sehat kali ya Pak? Kurang, kurang. Usahakan kalau misalnya itu makan sayur-sayuran. Oh makan sayur-sayuran. Biar ya. satu kalau misalnya buangnya besar tidak Lancar. jadi lancar. Ini kita lagi bulan puasa. Nah terus kita berenang itu boleh nggak sih? Karena mungkin berenang udah jadi kebiasaan. Jadi sebenarnya sih dalam bulan puasa itu berenang boleh-boleh saja, tapi ada tapinya, jangan diminum airnya ketelan. Usahakan jangan gimana caranya jangan ketelan. Oh iya, aku Ketelan mau itu kan nanya. bisa membatalkan. Oh iya. Misalkan kalau misalkan kan katanya orang-orang nih kalau misalkan bulan puasa terus berenang itu kan katanya nggak boleh kentut ya, itu katanya kentut bisa membatalkan puasa, itu benar nggak sih Pak? Kagak kata siapa Katanya katanya kan banyak yang bilang. Kalau kita misalnya nih lagi ngajar takut nggak mungkin. Nih Pak, waktu itu kan saya masih kecil gitu kan, saya belum puasa, panas kan ya, panas, pengen berenang gitu kan, pengen minta mama saya berenang gitu. Terus katanya mama saya gini, gak boleh puasa-puasa nggak boleh berenang gitu kan, takut nanti kentut gitu kan, itu bisa membatalkan puasa. Sebenarnya mungkin dari orang tua kamu tentu kita jangan membatalkan, tapi yang ditakutkan itu minum airnya. Oh iya, gimana? Sebenarnya kan masih kecil gitu ya, nggak ngerti Iya. ya, nggak apa-apa dong. Oh sekarang udah ngerti kan? Ya. Iya. Terus respon Bapak pas bulan puasa ketemu anak laki-laki yang kepergok suka buka puasa. Budi. Itu iya, Budi. Waduh. Yang Aduh, siapa itu? warung pojok-pojok ya? Iya tuh. Waduh. Ya, siapa tahu? Biasanya ini ada nih anak-anak kita. Bilangnya sih puasa lemas, saya kan tatonya di pojok. Iya tuh, ih parah Yang ada banget. lampunya. Iya. Misalkan kita tidur nih Pak, keseringan tidur nih, karena kan mungkin lama nih nunggu buka puasa, enaknya tidur mungkin biar cepat ya. Itu bisa batalin puasa nggak sih? Sebenarnya sih tidak membatalkan, tapi alangkah baiknya kita bikin dengan kegiatan yang menimbulkan pahala. Istilahnya baca Quran, sholatnya di masjid, gitu tadarusan lah gitu. Nah itu kan biasanya anak-anak zaman sekarang tuh ngaji, sholat di masjid, itu kan males ya Pak. Biasanya kayak mendingan di rumah, bisa kok di rumah. Nah, itu tipsnya biar jadi semangat ke masjid terus ngaji itu gimana ya Pak? Nah, tipnya sebenarnya kalau misalnya biar terbiasa dari kecil, orang tua itu harus mengajarkan anaknya, misalnya nih di masjid bercanda biarin aja, gitu. Nah, jadi menanamkan dia
ke masjid. Jadi dia Ya terbiasa gitu ya dari kecil. terbiasa terus Iya. kayak ibaratnya dia tuh masjid itu rumahnya. Benar-benar. Kalau kita tidur, salah. Kalau misalkan, maaf Pak, Ya. hal-hal yang membatalkan puasa selain makan dan minum itu apa? Baik. Kayak misalkan pacaran gitu. Oh. Itu membatalkan puasa nggak sih Pak? Sebenarnya kalau kita sering pacaran misalnya nih di dalam bulan puasa sebenarnya sih bisa membatalkan. Membatalkan gimana? Ya melakukan yang tidak. Pegangan tangan gitu. Sebenarnya sih dalam agama Islam berpegangan juga sebenarnya kan nggak boleh. Nah, bukan muhrim gitu. Tapi kan kalau anak-anak sekarang tahu sendirilah gitu. Iya. Iya. Kalau nangis itu bisa batalin puasa gak? Kalau nangis sebenarnya sih tidak membatalkan, cuman mungkin makruh apa gimana ya? Kan Mungkin. kalau nangis dari sini tuh turun ke mulut gitu Pak. Tapi keminum gitu. Nanti batal ya? Ya kalau minum batal. Betul. Kalau buka puasa berlebihan sehingga tubuh kita menjadi gemuk itu gimana Pak? Kalau Bagus misal- gak buat itu? Sebenarnya buat kesehatan enggak. Tapi umpamanya gini, contohnya kayak saya misal gemuk. Usahakan kalau misalnya kita gemuk, jangan lari. Itu jalan. Oh, nggak boleh lari? Nggak boleh lari. Bukan Karena kalau lari bisa Soalnya mengeluarkan kalori. bukan. Jadi gini, jadi kan postur kita, tubuh kita nih, berat badan kita kalau misal kita lari begini, Iya. takutnya ada yang cedera. Gitu. Terus juga satu, kalau yang udah tua ya, istilah Iya. yang udah berumur lah gitu, usahakan jangan lari, jalan. Jalan. Nah, mungkin cara mencegahnya biar nggak berlebihan mungkin gimana ya Pak? Kalau semisal kan kita habis makan nih, jalan kan pasti malas ya. Kayak baru makan udah kenyang tiba-tiba dipaksa jalan buat ngurangin. Lama. Jadi misalnya kayak gitu, usahakan kalau misalnya mau jalan ini ada jedanya waktunya, setengah jam, apa 1 jam, atau 2 jam baru. Jadi kalau habis makan langsung lari takutnya apa? Muntah. Nah kalau kayak Bisa gitu, muntah jadi makro. jadi makanannya keluar semua ya. Iya, itu jadi makro jadi. Nah nih Pak, ada yang nanya, kalau lagi olahraga pas puasa, terus nggak sengaja keringetan netes ke bibir, terus bisa kejilat gimana itu ya Pak? Kalau gila sih nggak apa-apa, tapi usahakan dibuang, jangan ditelan. Oh, Gitu. kalau ditelan itu batal, Nah itu baru batal. Paling ngerasain asinnya keringet kita. Misal nih, kita punya penyakit nih Pak tertentu kayak tekanan darah tinggi atau darah rendah, itu boleh nggak sih ikut berpuasa atau diwajarkan? Malah diwajibkan. Malah itu kalau misalnya kita puasa itu jadi apa? Menyehatkan. Jadi misalnya kita punya ada penyakit, insya Allah sembuh. Nah, ada yang nanya juga nih Pak, apakah kita boleh suntik insulin untuk pengobatan saat puasa? Sebenarnya sih membatalkan, tapi kalau misalnya emang urgent ya tidak apa-apa. Nih, mungkin banyak juga teman-teman yang ngerasain ya. Kan bulan Ramadan itu setan mungkin dikurung ya, diikat. Sebenarnya sih kalau dari ilmu gaib itu nggak ada setan diikat. Kalau misalnya setan diikat, ya kan, lu jangan puasa, ya dia godainnya gimana? Itu termasuk setan tadi ya. Itu godain secara tidak langsung. Mungkin itu ya, mungkin nih teman-teman masih ada yang sering ngerasa kesel, Nah. marah, kegoda mungkin pas bulan puasa. Siapa itu Ratna? Siapa tuh? Arif. Nah, mungkin nih kita kan puasa, teman-teman kan biasanya lah puasanya lama, jarak di antara puasa dan itu biasanya lama nih. Nah kalau kita lagi lupa puasa terus tiba-tiba makan atau minum, itu boleh dilanjutin puasanya atau Alhamdulillah enggak? kalau misalnya kita lupa nih, misalnya makan, alhamdulillah itu rezeki. Tapi usahakan kalau udah sampai ingat, yang udah sampai di mulut itu harus dibuang. Tapi mungkin kan masih ada sisa-sisanya Pak, itu Usahakan gimana? keluarin, tapi jangan dimuntah gitu, jangan dimuntahkan. Jadi sebisanya kita ngeluarin. Oh, jadi nggak boleh ada yang tersisa di mulut pokoknya ya. Ya, istilah kumur-kumur lah, bagaimana lah. Nah, misal nih Pak, ada yang sakit terus harus dirawat, kan harus diinfus ya.
Nah itu membatalkan puasa atau kayak soalnya kan mungkin cairan itu masuk. Sebenarnya tuh betul membatalkan. Oh jadi mungkin nggak harus puasa ya? Iya, kalau misal usaha, kalau umpamanya sakit yang istilahnya udah berat, usahakan jangan puasa. Nggak apa-apa, apa namanya membatalkan. Nanti kan kita bisa membayarnya. Menggantinya, iya benar. Nah nih Pak, ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Oke. Nah, ada nggak sih pesan-pesan buat penonton yang menjalankan puasa hari ini? Pesan-pesannya buat penonton, usahakan jaga kesehatan. Terus kalau bisa jangan sering tidur. Nah, apalagi di siang hari. Tuh dengerin. Di siang hari gitu. Kalau misalnya masih muda nih, ya istilahnya apa namanya olahraganya masih bisa lah gitu. Jadi biar apa namanya peredaran darahnya lancar. Oke guys, mungkin ngobrol-ngobrolnya cukup kali ya, segini aja. Semoga cukup ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita mengucapkan terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak, mudah-mudahan Sama-sama, ya. datang. Terus udah menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol sama kita, untuk menambah wawasan semua. Semoga bermanfaat. Amin. Oke guys, mungkin kali ini segini saja. Oke. See you konten selanjutnya. Bye.